Selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini, amin. Firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Hari ini saya percaya kita nggak 1-2 orang, tapi kita lebih dari 3 orang. Maka Tuhan pun hadir di tempat ini, amin. Oleh karena itu mari kita sambut kehadirannya. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Karena di hari Minggu ini kami boleh kembali beribadah, kami boleh memuji, menyembah Engkau, kami boleh merasakan hadirat di tempat ini. Kami percaya Bapa, sebelum kami hadir pun Engkau sudah hadir. Dan kami mau Tuhan hari ini kami rasakan kehadiran-Mu lebih lagi, jamahan-Mu yang menguatkan kami, yang membentuk hidup kami, sehingga kami siap Tuhan menghadapi kehidupan kami berikutnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini bersama dengan saya katakan amin. 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 Shalom. Salam damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kita, terus tinggal di dalam hati kita. Amin, saudara. Amin. Kita ada di sini karena kita dipilih Tuhan. Ya, bukan suatu kebetulan saudara ada di rumah Tuhan, memandang wajah Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, karena apa, kebaikan Tuhan terus ada dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan terus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Seperti biasa, saya akan sampaikan satu ayat buat pegangan kita, dan supaya iman kita terus tambah hari tambah levelnya tambah tinggi, saudara ya. Bukan tambah turun tapi tambah naik ya. Di 1 Petrus 3 ayat 9a. Sebentar ya, ada trouble. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada di tempat ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya janji Tuhan yang pasti di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada janji Tuhan yang selalu menyertai hidup kita, yang memuatkan kita saat kita mengalami masalah, saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi sakit penyakit ataupun masalah-masalah yang tidak terselesaikan dalam hidup kita, ya saudara. Kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Ada senantiasa tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kita, memegang tangan kita. Amin, saudara. Saya kalau ada masalah, saya minta Tuhan pegang tangan saya. Tuhan pegang tanganku, jangan Tuhan lepaskan. Karena apa? Kita tidak mampu, kita jalan sendiri. Amin, saudara. Kita baca di 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Kalau manusia itu sering lupa ya, saudara. Apalagi kalau sudah seumuran seperti saya, ya. Lupa bawa HP, kadang lupa bawa uang, itu yang parah, saudara. Keluar enggak bawa uang, ya. Tapi Tuhan itu tidak lalai. Tuhan itu tidak pernah lupa. Ulangan 31 ya. Ulangan 31. Apa janji Tuhan sih yang ada dalam hidup kita? Bahwa Tuhan akan berjalan di depanmu. Wah, itu yang luar biasa. Ya, Tuhan akan berjalan di depanmu, menyertai kita, tidak akan membiarkan kita, terus ada buat kita dan tidak meninggalkan kita. Ya, kalau kita ditinggalkan saudara atau ditinggalkan orang tua atau ditinggalkan suami, sedihnya sampai berhari-hari, saudara ya. Bahkan bertahun-tahun masih ingat ya. Tapi Tuhan janji, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Ada satu pujian yang luar biasa yang memberkati kita. Kita pujikan. Kita patut bersyukur bahwa janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita. Bersyukur padamu Yesus yang telah
Mari kau yang percaya bahwa dalam Dia ada pemeliharaan, kau yang percaya bahwa Dia ada janji-janji yang sangat baik, mari kau sembah Dia. Ambil waktu ini menyembah. Oh, Rabbah siapa ya?
percaya ini Tuhan. Oh, aku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajar perkasa perbuatanmu. Oh, kau ajaib. Mari yang percaya di ada tempat itu nyanyikan, Bapa kau datang. Oh, Bapakku datang. Kami datang menyembahmu pagi hari ini Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Oh, Bapakku datang untuk menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagi kami Tuhan, ada bagi. Bersama dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tanganmu bersama-sama nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajar perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, oh ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajar perkasa berbuat. Serukan haleluya, nyanyi haleluya, oh ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mulia namamu, oh ku nyanyi haleluya, oh ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Katakan di hidup kami Tuhan. Oh, di hidup. Saudara semuanya kita bagi berdiri bersama-sama berseraku. Nyanyikan. Aku nyanyi haleluya, oh ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Haleluya, oh ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Karena sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang ajaib. Kami percaya Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib, Tuhan yang selalu ada untuk setiap kami. Kau Allah yang gak pernah Tuhan melanggar setiap janji-janji-Mu, tapi Kau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Oleh karena itu hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, boleh mengenal Allah seperti Kau yang luar biasa, yang siap memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mari bersama dengan saya katakan amin. Amin. Senggol kanan kiri yang katakan ayo bersyukur pagi hari ini sama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita pagi hari ini, saudaraku. Yang bersuka cita mari nyanyikan bersama-sama. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak bersudah. Katakan bilang yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri. Siap melompat Bapak Ibu, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada, sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya. Oh haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Oh yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Oh tanganku, oh bersyukuri rahmat Engkau, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baik. Mari Bapak syukur pagi hari ini Bapak Saudaraku. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya selamanya, kasih setianya, kasih setia. Oh bersyukurlah, oh sebab Dia baik, oh bahwasannya, kasih setianya. Muliakan kita ini, katakan tanganku ku angkat padamu, bersyukuri, dan kakiku sebab beras. Sekali lagi ya Bapak Saudaraku, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh tanganku
bersyukur Tuhan untuk setiap rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, dan kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, dan kuasanya selamanya, kasih setianya, oh kasih setia. Oh na 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 na. Satu kali lagi nyanyikan. Oh na 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 na. Tepuk tangan buat kita luar biasa, amin. Sebab Tuhan kita adalah gunung batu keselamatan kita. Hari ini kita percaya Dia selalu beserta dengan kita. Amin, Bapak Saudaraku. Haleluya. Hati kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Come on, bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur selalu, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah, oh Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Mari percaya dalam hatimu. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu ada untuk setiap hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu hati kami selalu percaya, hati kami tak pernah ragu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan tinggi-tinggi Bapak Saudaraku. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah hati kami percaya Tuhan. Oh, walau bumi bergoncang, bahkan gunung-gunung beranjak sekalipun Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi. Satu kali lagi Bapak Saudaraku dalam sungguh, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak katakan kasih setiamu, kasih setiamu
sorak-sorai ke Tuhan, bintanya luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Haleluya, Tuhan kami percaya Bapak hari ini Kau gunung batu keselamatan kami. Hari ini Bapak, ajar kami tetap percaya penuh kepadamu. Ajar kami tetap setia kepadamu. Karena kami tahu Kau Allah yang terlebih dahulu setia pada kami. Mari puji kami hari ini. Selidiki hati kami lebih lagi pada Tuhan pagi hari ini. Biar Kau dapati kami menjadi hamba-hamba yang setia dan taat akan Engkau. Ini kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta
Allah yang disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami kembali boleh berkumpul pada pagi hari di tempat ini untuk memuji, memuliakan, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Buka mata hati kami Tuhan, sekalipun kami melihat keadaan yang tidak enak. Buka mata hati kami Tuhan, biar kami tetap melihat janji-janji-Mu, dan kami percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Kami percaya Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, biar kami melihat banyak mujizat yang Kau sediakan untuk kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya siap diberkati, mari kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ini pelayanan setelah pandemi sebetulnya enggak pertama ya, kan sore ya pernah, tapi yang pagi ini pertama kali. Soalnya biasanya pagi itu jam 7 ya, ini ya. Ini sekarang setengah 10, jadi lumayan. Lumayan kalau pagi jam 7 agak repot juga ya, kan rumah saya cukup jauh dari sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi ada satu lagu. Ya saya kalau mendengarkan lagu ini rada merinding Bapak Ibu. Pas dinyanyikan tadi lagunya Bapak Niko Nyotorajo. Pujilah aku Tuhan. Siap diuji Bapak Ibu? Siap diuji? Teman saya nyanyi lagu ini. Pujilah aku Tuhan. Duit 400 juta melayang Bapak Ibu. Diuji sungguhan Bapak Ibu. Suppliernya nggak bayar dia. Bagaimana Bapak Ibu, siap? Siap nyanyi? Tadi nyanyi enggak? Nyanyi toh. Loh, teman saya buka toko di daerah mana? Menganti sana. Si Pektio Bapak Ibu. Enggak dibayar. Sampai dia enggak berani nyanyi lagu ini lagi. Pujilah aku Tuhan. Si Pektio melayang. 6 tahun yang lalu saya nyanyi lagu ini. Pujilah aku Tuhan. Jeder, 6 tahun yang lalu pernah saya saksikan di sini. Saya diproses Tuhan luar biasa. Entah-entahan Bapak Ibu. Kesehatan diuji, ekonomi diuji, anak-anak juga waktu itu lagi kuliah ya, butuh biaya yang besar. Tapi melalui ujian, Tuhan mendewasakan. Sehingga jadi seperti sekarang ini. Amin. Siap diuji? Siap diuji? Aminnya cuma satu dong. Siap diuji? Siap mengikuti proses Tuhan. Pada pagi hari ini ya saya ingin membagikan rahasia menjadi orang sukses. Siapa yang mau jadi orang sukses? 1, 2, 3, 4 tuh KB. Siapa yang mau diuji? Udah ada yang mau diuji. Padahal kalau nggak mau diuji nggak bisa jadi orang sukses Bapak Ibu. Nanti tak ceritakan ya. Kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca saling silang ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu teruskan yang genap. Kejadian 39 ayat yang pertama. Sementara itu para pedagang yang membeli Yusuf membawa dia ke Mesir. Mereka menjualnya kepada Potifar, kepala pengawal Fir'aun. Ayat yang kedua. Adapun tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam kerajaannya. Maka tinggalnya di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, Potifar melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan bahwa ia membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Berhasil. Kelihatannya enak ya Bapak Ibu ya. Nek mau jadi berhasil enak, tapi nek mau kena ujian agak bingung ya. Semua enggak mau ujian. Kalau kita lihat, saya ini hobi baca majalah yang namanya majalah Forbes. Kalau bingung ya Forbes.
Majalah Forbes itu majalah yang tiap tahun itu ngasih peringkat orang kaya Indonesia berapa, orang kaya Asia berapa. Saya lihat orang-orang kaya Indonesia yang mulai ada yang keluarga Jarum, ada yang lagi Eka Cipta Wijaya, ada lagi pendatang baru namanya Prayogo Pangestu. Kalau kita lihat, wih enak yuk, sukses. Tapi orang kadang-kadang nggak tahu sebelumnya Eka Cipta itu apa Bapak? Dia jualan kelontongan keliling kota Makassar. Soro Bapak Ibu, panas-panasan, hujan kehujanan. Yang namanya Prayogo Pangestu itu orang Kalimantan Barat, satu kampung dengan bapak saya. Sekarang jadi orang kaya, nggak tahu nomor berapa, 10 besar masuk dia. Tapi waktu dulu jadi sopir angkot Bapak Ibu, ngetem Pontianak Singkawang. Supaya jadi sukses, orang harus mau mengikuti proses. Ya atau tidak Bapak Ibu? Saya ini beberapa hari yang lalu, saya ini kedatangan anak milenial. Saya usia sudah 57, 58. Kedatangan anak milenial, saya ini diajari Bapak Ibu sama anak milenial. Jawabannya rohani, mungkin Bapak Ibu dipikir ya nanti ya. Seorang anak milenial datang ngomong gini, dia ini nggak punya kerjaan, kerjanya nggak jelas. Kerjanya nggak jelas, kalau bangun jam 10 pagi. Termasuk bangsa apa Bapak Ibu? Bangsawan, bangsa Ninangiawan. Dia datang, saya tanya, karena lama nggak ketemu, lu, awakmu kok pancet, gini-gini aja. Saya tanya gitu sama dia. Loh dia ngajari saya, Bapak. Loh Pak, orang hidup itu harus mengikuti rencana Tuhan. Harus menunggu waktunya Tuhan. Benar atau enggak Bapak Ibu? Benar? Harus menunggu waktunya Tuhan. Loh saya ini diajari Bapak Ibu sama dia. Saya ini diajari sama dia. Orang hidup itu harus menunggu waktunya Tuhan. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ya pas deket-deket pandemi, dia tuh ngomong sama saya, telepon sama saya, Pak, iki tepat, iki waktunya Tuhan. Ada robot trading, ada yang ikut robot trading Bapak Ibu di sini, robot-robotan, trading-tradingan, atau investasi bodong, pernah dengar? Yang bunganya per bulan tuh belasan persen. Iki Pak, waktunya Tuhan. Makanya kemarin saya tanya dia, ya apa, bener lah waktunya Tuhan sekarang. Jadi dia menganggap robot trading, investasi bodong itu berkat dari Tuhan. Nah kita tak pikir logika kebalik. Terus kebalik-balik tidak karuan. Nah, ya jelas, investasi bodong ditutup semua sama pemerintah. Robot trading akeh sing macet juga, macet semua. Akhirnya dia yang dulunya tidak punya utang, saya jadi punya utang, Bapak. Saya ngomong sama dia kerja keras, mumpung masih belum terlambat. Dia sampai sekarang dia masih belum punya pikiran yang dia cuma bilang gini, gak ono Pak, kerja keras aku gak bener. Yang bener tuh harus nunggu. Terus Bapak Ibu bener atau enggak seperti ini? Bisa sukses enggak orang seperti ini? Gak iso Bapak Ibu, yang saya ceritakan yang di majalah Forbes, Eka Cipta itu dulunya pedagang keliling Bapak Ibu. Prayogo Pangestu itu dulunya ngetem Singkawang Pontianak, jadi supir angkot. Karena dia melalui proses ini, dia jadi murnikan jadi orang sukses. Yang tadi saya lagunya kan bagus, pujilah aku Tuhan. Padahal tidak janjian ya Pak tadi kita ya, tidak janjian kok ya persis. Siap tidak saudara masuk ujian itu supaya jadi orang sukses? Siap? Siap? Kita lihat Yusuf enak. Ini tak urutkan, saya cepat, saya khotbah tidak lama, 20 menitan lah. Saya urutkan dari Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf, enak Bapak Ibu, Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Tapi orang nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu bahwa Yusuf itu dulunya apa Bapak Ibu. Pernah dijual, pernah jadi budak, pernah dimasukkan penjara, pernah difitnah sama istrinya Potifar. Baru jadi orang seperti Yusuf. Ada satu proses, kadang-kadang kita, terutama anak-anak muda, nggak mau ngikuti proses, Bapak Ibu, kepingin cepet, jalan pintas, serut, nggak akan ada jalan nih, Bapak Ibu. Semua harus melalui proses. Orang bangun rumah,
Dan langsung bangun tinggi, harus bangun apa dulu Bapak? Pondasi. Pondasi itu kelihatan atau enggak? Enggak kelihatan, ya bangunannya sudah bagus, enggak kelihatan pondasi. Yang kelihatan apa Bapak? Wih, bangunannya bagus. Waduh, dindingnya bagus. Waduh, depannya bagus, pintunya bagus, apanya bagus, semuanya bagus. Pondasi, enggak kelihatan. Tapi kalau pondasinya enggak kuat, apa yang terjadi Bapak? Nah, itu sudah dijawab sendiri. Harus melalui proses. Yusuf melalui proses mendewasakan diri. Saya pun kena proses 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu diproses Tuhan. Mungkin Bu Yeni pernah, saya sering saksikan di sini. Saya kena diproses Tuhan sehingga akhirnya bisa ada seperti sekarang ini. Nah, kita lihat ya Yusuf. Mari tadi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Apa rahasia suksesnya Yusuf? Ayat yang kedua. Bisa minta tolong Pak Happy. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi orang yang sukses itu orang yang disertai Tuhan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat Tuhan ya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu? Yusuf ini disertai Tuhan. Disertai artinya apa Bapak Ibu? Disertai. Tuhan menolong Yusuf sehingga Yusuf ini berhasil. Disertai. Supaya Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu harus disertai Tuhan. Yusuf tadi kita sudah lihat ya, akhirnya awalnya mengalami proses yang tidak enak, akhirnya dia sampai ke istananya Fir'aun. Orang-orang cuma lihat di istana Fir'aun enak, dia mengalami proses. Tapi karena dia berhasil, karena dia disertai Tuhan. Lanjut, kita lihat zaman Yusuf sudah ada. Di Alkitab itu ada banyak sekali, tapi saya pagi hari ini saya cuma ngambil 3 contoh, yaitu Yusuf, Musa, dan Yosua. Ada banyak sekali. Ada yang namanya Yunus, ada yang namanya Daniel, ada banyak. Tapi kita keterbatasan waktu 3 aja. Yang pertama Yusuf, Bapak Ibu sudah tahu, akhirnya sukses. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan. Yang saya lihat di Alkitab itu Musa. Kita lihat Keluaran 33 ayat ke-15. Keluaran 33 ayat 15. Musa pun berkata kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini ceritanya gini, ketika Musa itu naik ke gunung, dia menerima loh 10 perintah Allah. Ya, Musa perginya cukup lama, bangsa Israel buat apa Bapak Ibu di sana? Patung lembu emas. Musa turun, ya, akhirnya Musa marah sama orang Israel. Terus akhirnya Tuhan itu juga marah. Tuhan itu sampai ngomong gini, aku tidak mau menyertai kamu. Soalnya kalau aku sampai marah, tak musnahkan bangsa ini. Nah, Musa ini pinter, Musa ini merayu Tuhan. Sampai Tuhan itu ngomong gini, aku tidak mau membimbing bangsa Israel lagi. Jangan sampai bangsa ini membuat aku marah, aku akan memusnahkan mereka. Wis, daripada gitu, tapi aku tetap sayang. Tak utus saja malaikat untuk menyertai kamu, supaya malaikat itu bisa menghadang musuh-musuhmu. Enak atau enggak Bapak Ibu? Enak enggak? Enak disertai malaikat. Tapi Musa itu enggak mau. Musa bilang, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri Tuhan tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Artinya apa Bapak Ibu? Bahasa Surabaya nih, Musa ini minta dikoncoi Tuhan. Ya atau enggak Bapak Ibu? Minta disertai, minta didampingi, minta tiap-tiap hari itu bersama dengan Tuhan. Pernah enggak? Saya lihat di Alkitab, banyak ada raja yang terhebat namanya Salomo. Salomo ketika dikasih sama Tuhan, kamu boleh minta apa? Salomo minta apa Bapak Ibu? Minta hikmat. Musa enggak minta hikmat, padahal dia seorang pemimpin. Dia enggak minta hikmat, dia cuma minta apa? Aku koncono Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Jadi Musa ini minta, dia ini dikoncoi oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah merasakan dikoncoi itu maksudnya apa Bapak Ibu? Waktu dulu kita kecil tidur sendirian di kamar takut, minta dikoncoi sama bapak atau mamanya. Waktu datang ke sekolah pertama kali takut, minta dikoncoi papa atau mamanya. Karena ketika dikoncoi oleh papa dan mamanya, anak ini merasa apa Bapak Ibu? Merasa tenang, merasa wis enak, wis dekat dengan papa mama saya itu enak, bebas dari gangguan. Nah, sedemikian dekatnya Musa dengan Tuhan, sehingga Musa ini minta disertai Tuhan.
Dan Musa bilang, kalau Tuhan berserta dengan engkau, dia nggak mau diganti malaikat aja dia nggak mau. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Ini sama Don Moon, ini ada lagunya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, pimpin langkahku, ku perlu Tuhan. Ya toh, lagunya kan ada itu. Tuhan minta, Musa minta penyertaan Tuhan. Koncono aku Tuhan. Nah, banyak orang yang pertanyaan saya sama Bapak Ibu, sudahkah kita tiap hari kita minta ditemani oleh Tuhan? Ada yang minta ditemani Tuhan? Ada yang bilang, Pak, ya apa Pak tahun 2022? Tuhan kelihatan atau enggak sekarang Bapak Ibu? Lalu, Bapak Ibu pulang nanti baca kitab Kejadian, baca kitab Keluaran. Musa itu audible berbicara dengan Tuhan. Ada jemaat yang ngomong sama saya gitu, Pak, bisa tak tahun 2022 ini Tuhan audible berbicara dengan kita? Misalkan siapa di sini namanya Pak Hendro. Pak Hendro, kamu jalan lurus ke sana. Pernah dengar gitu Bapak Ibu? Pernah? Suara Tuhan, penyertaan Tuhan. Nomor satu audible ada. Zaman Musa dulu kan audible. Tapi bisa juga melalui lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan bisa, lewat perkataan hamba Tuhan, atau Bapak Ibu dari senior-seniornya, atau bisa juga lewat Kejadian. Tuhan berbicara dengan kita dengan banyak cara. Lewat Kejadian bisa, lewat lagu ini loh tadi. Pujilah aku Tuhan. Tuhan berbicara lewat banyak hal kepada kita. Yang kedua kita lihat lagi, yang ketiga, Yosua. Tadi Yusuf, sukses. Musa, pemimpin bangsa Israel, sukses. Yang ketiga Yosua. Yosua ayat 1, pasal 1, ayat yang ke-8. Pasal 1, ayat yang ke-8. Yosua 1, ayat yang ke-8. Lalu, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dengan mulutmu, melainkan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pun, Bapak Ibu? Tuhan berkata sama Yosua, aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Karena itu kamu tidak usah takut. Tapi, bukan tidak usah takut kok. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa Bapak Ibu? Yosua ini disuruh memperkatakan kitab Taurat dan disuruh merenungkan siang dan malam. Artinya apa? Siang dan malam itu menurut Bapak Ibu cuma satu kali siang, satu kali malam, atau terus menerus? Supaya kita disertai Tuhan, terus menerus perkatakan firman Tuhan. Terus menerus perkatakan firman Tuhan. Engkau akan disertai Tuhan. Janji-janji Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Perkatakan itu siang dan malam. Terus menerus siang dan malam itu bukan berarti satu kali siang, satu kali malam. Tapi perkatakan terus siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Karena engkau sudah baca Alkitab, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Nah, lanjut. Kenapa sih Yosua disuruh memperkatakan kitab Taurat? Pertanyaannya kenapa? Kok disuruh memperkatakan kitab Taurat? Mungkin Pak Ebi, slide-nya saya Pak Ebi, yang halaman pertama. Nah, kenapa Yosua itu disuruh memperkatakan Taurat? Kenapa? Bahasa sekarang ini, kenapa kita kok disuruh memperkatakan kata-kata Tuhan, firman Tuhan? Karena apa? Kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Pada mulanya Yohanes pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita memperkatakan firman, berarti kita itu ada bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah. In the beginning was the word. Mulanya adalah perkataan. And the word was with God. And the word was God. Dan kata-kata itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau engkau kepingin disertai Allah, kalau engkau kepingin seperti anak yang dipeluk sama orang tuanya, tiap hari perkatakan firman. Karena ini tadi, firman itu adalah Allah sendiri.
Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Musa berkata, kalau aku berjalan dengan Tuhan, pasti aku berbeda dengan yang lain. Amin. Amin. Saya pernah kesaksian 6 tahun yang lalu, terpuruk, tapi tetap memperkatakan firman Tuhan. Sampai saya ngomong, saya kesaksian di sini, sampai saya itu doa sudah tidak bisa, nangis gak keluar air mata. Saya cuma memperkatakan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, terus menerus tak ucapkan itu. Doaku selali, Bapak Ibu. Karena masalah yang saya alami begitu besar, sampai doaku lali. Padahal khotbah tahu doa itu harus apa. Lupa semua, tapi saya ingat firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, kalau bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti kebaikan. Amin. Amin. Karena balik lagi firman itu adalah Allah. Jangan lupa ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, engkau sedang ada bersama-sama dengan Allah. Ini bahasa Yunaninya ya. NRK and hologos. Logos itu firman. NRK and hologos kai hologos. And pros tonteon kai theos and hologos. Logos itu firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Mungkin AI ini AI bisa Mandarin ya. AI mamanya Hansi. Bisa Mandarin AI. Nek bahasa Mandarin ini pada mulanya ada firman Daiju yu tau isanti dong cai. Tau ciu sesangti. Tau itu firman adalah sangti Tuhan. Tau ciu sesangti. Firman itu adalah Allah. Perkatakan firman Tuhan, engkau akan berjalan disertai Tuhan. Amin. Saya kesaksian tahun 98 atau 99 ya. Saya ini punya bengkel. Waktu itu saya masih tinggal di daerah Rungkut. Saya ini punya bengkel. Saya sudah awal-awal mengikuti awal-awal lahir baru. Ya namanya lahir baru tuh cinta mula-mula itu gede. Saya ini punya bengkel. Bengkel saya itu nggak gede. Tukang saya itu cuma 2 orang. Kulinya itu 3. Jadi tiap hari itu ada 4 ya 5 orang. Tapi Tuhan memberkati. Saya yakin itu penyertaan Tuhan. Saudara tahu, saya itu punya bengkel besi, bikin tralis, bikin pagar. Tahu sendiri lah. Nah, bikin tralis itu kadang-kadang seminggu 10 hari selesai. Kadang-kadang saya lihat teman saya 10 hari selesai, nunggu 2 minggu baru ada pekerjaan lagi. Apalagi apalagi anak buah saya tidak banyak. Tukang saya itu cuma 2. Anak buah ini pembantunya nggak 2, 3. Jadi 1 hari cuma 4 orang toh. Tapi saya yakin ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Saya nggak ngomong gede-gede ya, nggak ngomong pekerjaan. Waduh, besar sekali. Dikasih pekerjaan besar juga nggak mampu. Tukang orangnya pegawainya cuma 4, tukang 2, anak buahnya nggak 2, 3. Nggak mungkin kalau dapat pekerjaan besar. Tapi nggak pernah trek. Jadi selesai bikin tralis di tempat ini, nyambung tempat ini, nyambung. Dan itu nggak gampang loh Bapak Ibu, belasan tahun seperti itu. Nggak gampang. Bisa orang noto, habis ada sambungan lagi, habis ada sambungan lagi. Padahal kalau ngerjakan tralis, itulah cuma paling 10 hari, seminggu. Mengerjakan bikin pagar kan seminggu selesai. Ada lagi. Saya begitu dekat, sering berdoa begitu dekat. Saya pelayanan, waktu itu saya dikasih kepercayaan pelayanan di LP Wanita di Sukun. LPW Wanita di Sukun. Dari Surabaya ke Malang. Sebelum kasusnya Lapindo. Lapindo itu tahun berapa ya? Sebelum kasusnya Lapindo. Lapindo belum meledos. Jadi saya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali saya mesti pelayanan di sana. Ya saya suka cita aja. Teman-teman saya yang lain ngomong, waduh Pak, kon daripada khotbah di sana itu jam 1 siang. Jadi saya kira-kira jam 9, setengah 10, saya mesti berangkat Bapakku. Saya nggak lewat tol, nggak lewat tol, lewat bawah aja. Harinya atau hari Senin. Nah hari Senin kan nggak mungkin macet lah. Malam minggu atau apa kan macet. Saya ngirit, saya lewat bawah. Saya lewat bawah, pokoknya itu berjalan rutin. Sampai teman saya itu bilang, waduh, jadi praktis ya, hari Senin itu saya tanda kutip libur. Ya saya pagi-pagi ke bengkel jam
7 jam 8 saya ngatur-ngatur, saya tinggal berangkat. Balik kan sore, malam. Nah, akhirnya apa? Teman saya itu bilang, waduh, kon daripada ke Malang 2 minggu sekali, kan lebih baik kon golek order, gede no bengkelmu. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Masuk akal? Pekerjaan saya nggak gede, anak buah saya cuma 4 orang toh. Ya masuk akal omongan teman saya. Kon daripada jalan-jalan gitu, kamu golek order aja atau gede no bengkelmu. Pikir masuk akal, tapi saya itu cinta mula-mula, wis dekat dengan Tuhan, saya khotbah di LPB, Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Nah, ya memperkatakan, khotbah kan memperkatakan firman terus. Dan di mana, di Amanat Agung itu kan ada, pergi jadikan bangsa segala muridku, lalu ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya percaya, disertai Tuhan. Satu ketika teman saya itu yang nganter-nganter saya di Malang, dia bilang gini, ini sudah sore jam 5, setelah selesai pelayanan jam 5:30, Pak langsung pulang Surabaya. Iya Pak, tak kasih tahu Pak, ada orang butuh duit, ada orang jual rumah di Araya, Malang ya, bukan Surabaya, Malang. Wis Pak, lihat Uno ae mari, barangkali dandan Uno nanti dijual lagi kan lumayan. Orang ini butuh. Jadilah saya ke sana sama teman saya. Jamnya sudah menjelang maghrib lah, 5:30 kurang lebih ya, nggak terlalu terang, suruh remeng-remeng. Akhirnya saya lihat, ya lumayan. Akhirnya ya wis, saya ngomong keceprotan, Pak, ya mau mani ditawar piro? Saya keceprotan ngomong, saya mikir, wah, terus direspon. Coba ya nanti tak omong ke temanku. Besok pagi-pagi, Selasanya ya Bapak, bukan Senin malam, Selasa pagi itu saya ditelepon, Pak, kon ditawar sekian yo, dikekno ambek koncoku. Wih, saya ndredeg Bapak Ibu. Wah, ini nawari kelarangan iki. Ngendang kelarangan kok dikekno. Tapi saya pikir dibeli aja sudah enggak apa-apa. Ya wis, nanti kapan ya, saya tak golek-golek duit dulu. Saya tak cari-cari duit, baru saya ngadepi dia. Akhirnya saya lupa lewat seminggu atau 10 hari, kita janjian ketemu, ya sudah dibayar. Teman saya yang biasa nganter nggak apa-apa Pak, iki kunci tak pegang, semua tak pegang, nanti sempat diperbaiki, wis dananono dijual kan laku. Tapi pikir ya lumayan lah, dapat sedikit-sedikit. Akhirnya lewat 6 bulan ya, 6 atau 7 bulan, saya lupa, saya nggak sempat memperbaiki. Karena di Surabaya kan pekerjaan juga bukan pekerjaan gede, pekerjaan kecil kan, kermi-kermiannya kan banyak Bapak Ibu. Kayak bikin teralis, tukangnya kurang besi, kurang kawat las, kurang batu gerinda, kurang cat, kurang apa kan, remi-remian kecil itu kan banyak. Jadi saya tidak sempat ke Malang. Satu ketika tidak tahu bagaimana ya, teman saya itu telepon, Pak, omahmu itu ditawar orang. Saya bingung, rumah baru dibeli 6 bulan ditawar orang. Ternyata orang itu dari Australia, dari Australia. Gak ngerti Pak, orang itu sudah aku ubeng-ubeng sak perumahan raya, gak cocoknya sama omah. Saya mikir-mikir lagi, rumah saya ada, belum ditandani, rumah standar. Bisa nangkep, rumah standar itu bukan rumah mewah ya, bukan rumah mewah, belum diperbaiki. Loh kok bisa seneng sama rumah saya? Akhirnya saya ngucap no kata. Ngomong, ya wis belum sekian, gak apa-apa. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana rembukan sama orang yang dari Australia. Dia nawar, dekat sekali sama angka itu. Saya lupa, mungkin terpaut 5 juta atau berapa, pokoknya dekat sekali. Pak, soalnya wongnya butuh gaya mupur-mupuri ngecat apa dipotong 5 juta lah. Tak pikir, kapan lagi bisa, ya lumayan untuk 6 bulan dapat keuntungan sing ya besar sekali enggak lah. Tapi nek buat transport Surabaya Malang, Pak ya Surabaya Malang ya lebih dari cukup. Saya sempat akhirnya deal jadi dibayar. Saya pulang, saya ngomong sama istri saya, wah Tuhan itu luar biasa. Saya pelayan di Malang itu enggak dapat duit, Bapak Ibu, enggak dapat PK. Malah mengeluarkan apa Bapak Ibu, mengeluarkan bensin, mengeluarkan waktu. Tapi setelah tak hitung, keuntungannya lebih gede daripada orang dapat PK. Tuhan tidak pernah berhutang.
Amin. Amin. Tuhan nggak pernah berubah. Amin. Jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Karena engkau perkatakan firman Tuhan artinya engkau mengajak Tuhan berjalan bersamamu. Dan ketika Tuhan berjalan bersamamu, firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat penutup Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Terjemahan dari King James Version itu bukan demikian. Terjemahannya demikian. For nothing shall be impossible with God. Artinya apa? With itu dengan. Tidak ada yang mustahil bagi yang berjalan dengan Tuhan. Amin. Kiranya itu menjadi rema buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ya, ini anak saya yang paling kecil. Saya bersyukur lewat proses 6 tahun yang lalu, anak saya yang gede hari ini melayani juga di Betani. Kebetulan ini Pondok Betani ini kabeh. Anak saya yang besar itu melayani di Betani Chongli di Taiwan. Ini yang kecil biasanya di Goshen. Kebetulan hari ini off, tak ajak ke sini biar membagikan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Masih semangat untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Buat yang belum kenal sama saya, Bapak Ibu Saudara, nama saya Leonardo Deobrata. Lama saya nggak pelayanan di tempat ini. Biasanya kalau pelayanan itu sore, tapi saya ingat di sini ada Jacqueline. Waktu saya masih kecil, kalau ibadah pagi itu saya sering di tempat ini. Lama nggak ketemu sama Bapak Ibu Saudara semua, tapi saya bersyukur kalau hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika 2-3 minggu yang lalu Bapak saya bilang, nanti tanggal 3 pelayanan di Tambarrejo, kamu sama Papa separuhan ya. Saya bilang, oke, nggak masalah. Saya bilang sama Papa saya, nggak apa-apa lah, saya terakhir aja, saya banyak nyanyinya aja. Jadi Papa mau khotbah apa, nanti kasih tahu aku kasih sedikit, nanti aku banyak nyanyinya aja. Nggak tahu kenapa tadi malam saya dikasih tahu sama Papa saya, ternyata Papa saya khotbah tentang Yusuf. 2-3 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika saya ada di dalam saat teduh saya, kayak saya biasa kalau saat teduh itu malam hari, waktu saat teduh itu saya paling gampang, saya ini kan orang nggak bisa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalau saat teduh pakai YouTube. Nah, pakai YouTube didengerin nyanyi. Tiba-tiba di YouTube saya itu tiba-tiba masuk satu lagu yang judulnya sederhana, Better Than I. Lebih baik daripada saya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Lebih baik daripada apa yang saya pikirkan. Lebih baik daripada apa yang saya tahu. Lebih baik daripada apa yang saya rencanakan. Siapa yang lebih baik? Itu Tuhan. Dia punya rencana yang lebih baik dari semua apa yang mungkin kita bisa ngerti. Better Than I. Ternyata lagu ini soundtrack dari salah satu film, yaitu film tentang Yusuf. Film yang menceritakan tentang Yusuf. Dan malam hari itu Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 30 menit Tuhan kasih tahu kepada saya, Tuhan singkapkan kepada saya tentang Yusuf. Sampai malam itu saya ingat benar, saya nyalakan lampu, saya ambil kertas, saya tulis. Saya bukan tipe orang yang audible Bapak Ibu Saudara, yang mendengar suara Tuhan dewa itu enggak Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang punya karunia itu, tapi saya enggak. Tapi satu yang saya imani, satu yang saya percayai, apa yang Tuhan taruh dalam pikiran saya, apa yang menjadi kesuksesan dan keberhasilan saya itu dari Tuhan. Dan ketika hari itu Tuhan taruh dalam pikiran saya mulai catat semua. Dan ternyata luar biasa Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Yusuf ini. Izinkan saya boleh minta waktunya Bapak Ibu Saudara, sedikit saya mau cerita tentang Yusuf. Cerita tentang Yusuf ini diceritakan di Kejadian 37. Di Kejadian 37, seperti yang tadi Papa saya bilang, yang saya tangkap satu, proses. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan Tuhan Yesus yang mainan instan. Sepakat boleh katakan amin? Nah, kurang kenceng kalau kayak gini. Saya ulangi satu kali lagi. Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan Yesus yang mainan instan. Tapi hari ini seringkali kita sukanya yang instan. Super mie instan. Baik untuk kesehatan apa enggak? Sudah terbukti sesuatu yang instan itu enggak baik untuk penggunanya. Saya pernah satu kali pelayanan di Jawa Tengah Bapak Ibu Saudara. Pelayanan bersama dengan salah satu artis jebolan ajang pencarian bakat. Saya kalau sebutkan Bapak Ibu Saudara pasti tahu. Dan saya bersyukur malam hari itu saya diizinkan boleh tidur satu kamar sama artis ini. Dan dia cerita banyak kepada saya.
tentang kehidupannya. Dia bilang ketika saya keluar dari ajang pencarian bakat, dia diproses singkat, instan. Cuma berapa bulan dia diproses, dia keluar. Dan dia bilang itu orderan nyanyi itu banyak setengah mati. Uang itu begitu gampang masuk. Tapi ketika hari itu dia melayani bersama dengan saya, Bapak Ibu Saudara, sayangnya hidupnya gak sebaik yang kemarin. Dia bilang habis, semuanya habis. Semuanya habis. Bahkan sorry Bapak Ibu Saudara, teman-temannya yang dulu nemenin dia juga ikut habis, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang gak mainan instan dalam hidup setiap kita. Investasi bodong itu juga mainan instan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini izinkan saya boleh memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara semua, di dalam Kejadian 37 cerita tentang Yusuf. Kalau saya boleh ceritakan, ceritanya kan simple Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada satu anak namanya Yusuf. Anak ini begitu dicintai sama papanya. Karena anak ini begitu dicintai sama papanya, koko-kokonya iri sama dia. Ceritanya kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Koko-kokonya ini iri sama dia. Sampai satu kali Yusuf dapat mimpi. Ketika Yusuf dapat mimpi, dasar anak masih kecil, dasar anak masih belum dewasa. Kalau orang Surabaya ngomong, mulutnya nggak diayak, iya kan? Dia bilang sama koko-kokonya, kamu nanti semua tunduk sama saya. Bahkan papanya yang begitu cinta sama dia, papanya juga sampai negur dia. Loh kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Sampai akhirnya kokonya bilang, kita bunuh aja orang ini. Kita bunuh aja Yusuf ini. Tapi saya bersyukur Tuhan mengirim yang bernama Ruben. Dan Ruben berkata, jangan izinkan darahnya tertumpah. Akhirnya Yusuf nggak dibunuh. Yusuf dibuang, masukkan ke sumur, dijual, jadi budak, difitnah oleh istrinya Potifar, masuk penjara, dan Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di Kejadian 37. Tapi satu hal yang saya mau beritahu untuk Bapak Ibu Saudara sederhana. Ketika satu hari Yusuf itu dapat mimpi. Pertanyaan saya cuma sederhana, berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini, engkau yang juga punya mimpi? Kita punya mimpi Bapak Ibu Saudara, amin. Bapak Ibu Saudara punya impian. Tapi lebih daripada semuanya itu, Tuhan Yesus punya mimpi untuk Yusuf. Apa buktinya Bapak Ibu Saudara? Buktinya apa yang dimimpikan oleh Yusuf itu jadi kenyataan. Tuhan Yesus yang sama yang punya impian untuk Yusuf adalah Tuhan Yesus yang sama yang punya impian buat setiap kita. Sepakat boleh katakan amin? Dia punya impian buat setiap kita. Tapi pertanyaan saya, ketika Yusuf bangun dari mimpinya, apakah dia langsung menerima semua mimpinya Bapak Ibu Saudara? Ketika dia buka mata, apakah dia langsung menerima mimpinya? Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan Yesus yang mainan instan. Bahkan ketika Yusuf membuka matanya, yang ada dia dibuang ke dalam sumur. Yang ada dia dijual sebagai budak. Yang ada dia difitnah oleh istrinya Potifar. Ketika dia buka mata, yang terjadi bukan mimpinya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia buka mata, yang dia lihat proses. Bukankah itu sama dengan hidup setiap kita? Mungkin hari ini ketika kita buka mata, apa yang jadi impian kita gak jadi kenyataan, tapi malah proses yang terjadi dalam hidup setiap kita. Izinkan hari ini saya boleh memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, boleh dibukakan Kejadian 37 ayat 19. Terakhir untuk Bapak Ibu Saudara. Kejadian 37 ayat 19. Mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam titik nadir dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau sedang ada di masa-masa yang gak gampang dan gak mudah buat setiap kita. Tapi izinkan kita membaca Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Yusuf datang ke koko-kokonya. Next. Ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Sebab maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Harusnya Bapak Ibu Saudara, harusnya cerita Yusuf itu gak sampai Yusuf jadi raja. Tapi harusnya ketika saat ini, harusnya Yusuf itu sudah mati. Tapi hari ini tanpa kita sadari, mungkin juga Yusuf gak sadari. Tanpa kita sadari dalam hidup setiap kita ada satu tangan Tuhan yang selalu melindungi setiap kita. Yang tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu Saudara. Harusnya Yusuf sudah mati Bapak Ibu Saudara.
Tapi ada satu tangan Tuhan yang terus menjaga Yusuf dan tidak akan pernah membiarkan Yusuf jatuh sampai tergeletak. Dan tangan yang sama itu yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, harusnya ketika Yusuf difitnah sama istrinya Potifar, harusnya Yusuf mati Bapak Ibu Saudara. Coba di sini kalau ada istrinya pejabat, ada yang berani main-main, kira-kira mati atau enggak Bapak Ibu Saudara? Harusnya Yusuf itu sudah mati Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa disadari, akan selalu ada satu tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap kita. Kalau hari ini hidup kita mungkin baik-baik saja, izinkan saya juga memberitahu, itu bukan karena hebatnya kita, itu bukan karena luar biasanya kita, karena akan selalu ada tangan Tuhan yang melindungi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya boleh minta tolong BL Singer bantu saya melewati apa yang terjadi dalam hidup setiap kita. Saya belajar satu hal Bapak Ibu Saudara, namanya the art of letting go. Seni untuk berserah. Bukan seni untuk berpasrah Bapak Ibu Saudara, seni untuk berserah. Itu sebabnya saya punya kebiasaan di setiap saat teduh saya Bapak Ibu Saudara. Di akhir ketika saya selesai doa, saya cuma angkat tangan, saya cuma bilang, Tuhan, ini yang terbaik yang aku bisa kerjakan hari ini. Lebih dari semuanya Tuhan yang bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak mengerjakan semuanya sendiri. Dia izinkan kita bekerja dengan yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Tapi Dia berjanji Dia sediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang saya tahu pasti, the best is yet to come. Yang terbaik akan segera datang. Yesaya 55 ayat 8-9. Rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya mau bawa firman ini pulang, boleh angkat tangan kita tinggi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya kita di waktu yang the best is yet to come. Ku kan melihat, kami percaya kami akan melihat. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Masalah apa yang hari ini mungkin terjadi buat setiap kehidupan kita, akan selalu ada satu tangan Tuhan yang menjaga setiap kita. Mungkin hari ini hidupmu susah, mungkin hari ini hidupmu enak, akan selalu ada tangan Tuhan yang menjagai setiap kita. Jangan takut melangkah di tahun-tahun ke depan, jangan takut melangkah di masa-masa yang akan datang. Akan selalu ada tangan Tuhan yang menyertai setiap kita. Itu yang saya percaya, itu yang saya iman, dan itu yang saya tahu Tuhan kerjakan yang terbaik buat setiap kita. Dia tahu yang terbaik, bahkan Dia tahu bahkan apa yang kita nggak mengerti. Apa yang hari ini terjadi dalam hidup setiap kita, mungkin kita nggak ngerti, tapi Dia sediakan yang terbaik. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita mau naikkan lagu ini. Entah selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi kita katakan,
doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sambil mengangkat tangan kita tinggi, sama-sama kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu ya Allah. Yang terbaik kami terima, yang terbaik Kau sediakan buat setiap kami. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Apa yang terjadi hari ini kami nggak tahu Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan satu hal yang kami tahu pasti, semuanya akan mendatangkan kebaikan. The best is yet to come. Yang terbaik akan segera datang. Dan kami percaya yang terbaik itu kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara. Halo. Firman Tuhan yang luar biasa. Bu Gembala, boleh saya beri kesaksian sedikit? 5 menit mungkin? Boleh? Selama firman Tuhan ini disampaikan, saya nggak berhenti meneteskan air mata. Benar-benar luar biasa. Seperti yang saya saksikan di awal tahun Januari kemarin, saya kena masalah satu keluarga. Semua sudah tahu, saya benar-benar berada di titik terendah kami. Masalah yang selama hidup saya sama istri saya alami yang benar-benar paling berat.
Memang kadang Tuhan izinkan semua itu terjadi. Tuhan mau memproses hidup kita. Satu hal yang membuat saya kuat, satu hal yang membuat saya bisa berdiri sampai saat ini, semua karena dukungan saudara, semua karena dukungan Ibu Gembala. Bahkan terakhir di saat titik terendah istri saya sampai mau mengakhiri hidupnya, itu status terakhirnya dibaca sama Ibu Rosa. Itu benar-benar hal yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Tapi Ibu Gembala selalu berikan kekuatan. Saya masih ingat ayat yang diberikan Ibu Gembala. Percaya saja, jangan takut. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Mungkin kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bukan karena bantuan doa dari saudara, mungkin saya sama istri sudah masuk dalam penjara karena masalah kami. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini, itu sungguh luar biasa. Firman Tuhan yang benar-benar menguatkan kami. Benar-benar, padahal tidak janjian ya Pak. Memang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tiba saat kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami tahu Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan boleh ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami telah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami akan memberikan dengan sukacita karena kami begitu mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selagi kantong persembahan dijalankan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Kami mengundang saudara untuk bisa hadir di kebaktian kedua hari ini pukul 5 sore. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Rudi Susanto. Dan untuk ibadah raya minggu depan, ibadah raya pertama pukul 9:30 pagi, dan ibadah raya kedua pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Renner. Dan akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Setiap hari Rabu pukul 7 malam, di tempat ini ada ibadah doa malam. Dan untuk ibadah doa malam kita hari Rabu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Esther. Dan setiap hari Sabtu pukul 6 sore ada ibadah WBI. Dan untuk ibadah WBI kita hari Sabtu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yuli. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyi untuk Bapak Gembala kita yang berulang tahun. Oh Ibu, happy birthday. Ibu mana yang birthday Bu? Bu Yuli. To you. Silakan Ibu. Say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
1, 2, 3. Happy birthday to you. Silakan duduk saudara. Oke, saya taruh dulu Bu ya. Oke. Pas hari ini ulang tahunnya ya Bu? Wah luar biasa. Pas hari Minggu saudara. Kalau satunya hari Rebo di ulang tahun kan waktu doa malam. Sabtu BPI kemarin Bu Sri ya. Kira-kira umur berapa ini Bu? Umur 65 tahun. Ya. Terima kasih luar biasa. Masih cantik ya saudara ya. Ini berkat penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih pada Bapak yang di surga. Melalui Tuhan Yesus, saat ini saya bisa bernafas, diberi kesehatan berkat anugerahnya. Jika aku ada sampai hari ini, aku dalam pelindungan Tuhan dan pemeliharaannya, dalam penyertaannya. Tuhan Yesus selalu ada untukku. Terima kasih pada Bapak Gembala dan Bu Gembala. Selalu memperhatikan jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu menyertai aku selama diberikan damai sejahtera, cita-cita. Terima kasih. Amin. Beliau sangat mengucap syukur karena Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Tuhan selalu menyertai. Damai sejahtera terus ada bersama dengan Bu Yuli ya. Sukacita yang melimpah. Amin Bu. Amin. Kalau kita setia di dalam Tuhan, kita pun merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman Tuhan yang luar biasa, banyak yang menyentuh pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Josiah yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pernah saya bilang hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini semuanya pilihan Tuhan. Amin saudara, gak kalah dengan gereja-gereja yang besar, karena Tuhan sudah pilih hamba-hamba Tuhan yang betul-betul untuk menumbuhkan iman kita, untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan ada janji Tuhan yang pasti buat kita. Amin saudara. Seperti ayat yang selalu saya berikan, gak janjian ya padahal, tetapi ayat-ayat yang kita berikan, yang saya dapat dari Tuhan dan saya bagikan kepada saudara, itu semuanya sama dengan yang hamba-hamba Tuhan beritakan firman-Nya. Amin saudara, berarti itu pewahyuan dari Tuhan saudara. Kalau satu hal sama, itu semuanya berarti dari Tuhan. Amin saudara. Kita diberkati pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa berkat. Kita bangkit berdiri. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari
punya janji yang pasti dalam hidup kami. Kami punya janji Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahwa Tuhan selalu ada di depan kami. Bahwa Tuhan selalu melindungi kami. Bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh tangan Tuhan untuk hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Demi kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu menopang hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan senantiasa sediakan buat kami. Bahkan hidup kami berkelimpahan. Bahkan hidup kami penuh dengan damai sejahtera, damai sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Percaya saudara, saat ini perkenanan Tuhan ada dalam ruangan ini. Tuhan berkenan atas doa-doa yang Engkau naikkan pada pagi hari ini. Saat perkenanan Tuhan ada, di situ doa-doamu didengar Tuhan. Di situ doa-doamu dijawab Tuhan. Ada urapan kuasa Tuhan yang besar saat ini. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita pada pagi hari ini. Ambil, pegang janji Tuhan. Pegang berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat engkau. Kami percaya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini karena kasih karunia-Mu yang tak pernah habis buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat tangan kita. Percaya saat engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan diberkati dengan luar biasa. Saat engkau masuk, saat engkau keluar, Tuhan berkati dengan luar biasa. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil, bahkan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, damai sukacita dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami, menjagai kami, bahkan menyertai dan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.